Oke, halo teman-teman. Di sini gua akan mencoba macOS di PC biasa. Jadi sebelum itu disclaimer terlebih dahulu, kalian harus bisa lah setidaknya daripada otak-atik PC ya, mengetahui spek-spek PC kalian ataupun hardware-hardware apa yang kalian gunakan di PC kalian. Jadi tidak sembarang bisa menginstal macOS di PC Windows kalian. Oke, di sini gua mencoba yang namanya OpenCore Simplify. Jadi OpenCore Simplify ini untuk mempermudah pembuatan FE ya, untuk Hackintosh kita atau macOS kita. Jadi dibandingkan kalian menginstal satu-satu seperti ini ya, wah panjang banget ini. Ya. Nah, jadi di sini ya makanya pakai yang namanya OpenCore Simplify. Nah, jadi sebelum kalian install OpenCore Simplify, pastikan terlebih dahulu kalian install yang namanya Python. Selanjutnya kalian install macOS installer. Jadi di sini gua menggunakan macOS installer offline ya, metode offline. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian menghadapi error secara tiba-tiba, biar ISO kalian yang sangat gede nih ya, kalau nggak salah itu sampai filenya itu bisa sampai 18 GB ya teman-teman. Jadi wah sangat gede nih ya. Jadi kalian mending menurut gua itu kalian harus install secara offline ya, lebih baik. Lalu kalian install tools USB toolbox ya, kalian pilih yang windows.exe ini. Nah selanjutnya kalian juga harus mencari referensi di GitHub, misalnya merek ataupun model motherboard dari PC kalian. Nah misalnya gua mencari referensi di GitHub dengan seri B360M DS3H dengan Intel i5 8400. Jadi di sini gua bisa mencari referensi, misalnya nih ada frame buffer. Jadi ini mempermudah gua dalam proses penginstalasi. Nah, di sini pertama-tama kalian ekstrak terlebih dahulu file OpenCore Simplify-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalian buka yang batch file. Nah, di sini ada proses yes atau no, kita yes saja ya. Set. Nah, di sini ada beberapa dan banyak dari pilihan-pilihan. Yang pertama, kita tentunya harus mengetahui hardware report kita ya. Jadi pencet nomor 1. Nah, di sini yang direkomendasikan adalah E. Jadi ya, pencet E. Nah, di sini sudah kedetek apa saja CPU, terus GPU, sound, network, dan sebagainya yang gue gunakan. Nah, di sini kan ada itu yang namanya up to itu kan ya. Kalian harus menyesuaikan hardware kalian. Kalau misalnya up to-nya sampai misalnya maksimalnya itu hanya macOS Big Sur, Monterey ataupun Sonoma, ya kalian harus pilih macOS tersebut ya. Di sini gua pencet enter terlebih dahulu. Nah, di sini kan sudah gua jelaskan ada pilihan-pilihannya di sini. Nanti kalian pilih sesuaikan ya default, nilai default dari PC kalian. Di sini defaultnya adalah macOS Tahu 26. Tetapi gua menyadari bahwa macOS Tahu 2026 ini agak buggy ya di PC gua, entah kenapa itu jadinya gua memakai macOS Sequoia. Jadi macOS Sequoia ini nomornya adalah 24. Jadi di sini gua ketik 24. Nah, di sini sudah tergenerate ya. Nah, selanjutnya kita bikin build OpenCore FE. Jadi ya kita pencet 6 saja.
Nah, di sini adalah proses pembuatan EV-nya secara otomatis ya teman-teman. Ini sangat hebat dan gua akui toolnya ini bagus. Oke, di sini disuruh untuk memilih codec layout atau codec audio. Nah, di sini gua saranin ya memilih yang default saja ya. Jadi yang hijau-hijau nih. Nah, jadi yang hijau-hijau ini adalah nomor 1. Nah, seperti ini dia bakal generating secara otomatis. Nah, EV-nya sudah kebentuk ya teman-teman. Jadi di sini wah sangat terstruktur dan rapi. Wah, ini sangat bagus ya. Tetapi di sini kita lihat ada note tertentu ya teman-teman. Jadi note tertentunya ini kita baca use USB toolbox to map USB ports. Jadi kita harus menggunakan mapping USB terlebih dahulu. Nanti gua bakal kasih tahu caranya ya. Nah, di sini pertama-tama kalian copy dulu folder EV-nya ke tempat yang kalian rasa aman. Misalnya di sini, nah kalian paste ya folder EV-nya. Nah, di sini ingat ya Windows Excel-nya harus diinstal. Jadi kalian buka folder downloadnya ataupun folder apapun itu, lalu kalian buka Windows Excel-nya. Nah, di sini kita mulai mapping ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kalian pencet yang D terlebih dahulu. Nah, di sini kalian harus siapkan USB yang kosong ataupun bebas itu ya. Yang penting USB bisa dicolok. Nah, di sini kalian cabut pasang terlebih dahulu seperti ini. Misalnya di sini kan PC gua ada port USB sini. Jadi tinggal cabut colok, lalu tunggu 5 detik ya, tunggu 5 detik seperti itu. Setelah tunggu 5 detik baru ini copot, lalu lanjut kita pasang ke port yang lain. Misalnya di sini kecolok, lalu tunggu 5 detik. Nah, ini sudah update di port 9, cabut lagi. Nah, lakukan secara berulang-ulang ya teman-teman, sampai semuanya itu kalian sudah cabut colok di semua port USB kalian, seperti itu. Nah, setelah cabut colok kita back terlebih dahulu ya, pencet B. Nah, di sini sudah dilihat nih loaded ya. Jadi kalian pencet yang nomor S yang huruf S ya, nomor lagi. Nah, di sini sudah terlihat ini sudah kegues ya semuanya. Nah, selanjutnya pilih huruf K ya. Jadi di sini gua pilih huruf K. Nah, ini kita lihat ya, save to user server download USB Mac Text. Jadi kita copy padnya, kita paste padnya. Nah, di sini sudah kelihatan ya, UDB Map Text. Setelah itu kalian download yang namanya Ocat ya. Jadi di sini Ocat Win64 zip ya. Jadi kalian download terlebih dahulu ya. Selanjutnya jika sudah download, nanti kalian ekstrak dan hasilnya bakal ada file atau folder Ocat seperti ini. Jadi ya kalian cari yang bentukannya itu seperti ini ya, Ocat Tools. Jadi kalian pencet saja. Nah, di sini gua sudah config dan juga update ya ke OpenCore 1.0.6 ya. Nah, di sini kalau kalian mau update, pencet yang ini ya. Lalu get OpenCore versi berapa atau get latest version of OpenCore. Ya. Nah, di sini kalian buka cache yang tadi ya. Folder EV yang tadi. Karena gua dari desktop di sini. Nah, di sini EV-nya kalian buka config, file config-nya, open. Nah, di sini terlihat banyak ada opsi dan menu. Nah, di sini kalian pergi ke bagian kernel,
lalu drag and drop ya tadi file dari YouTube Maps Sketch-nya. Kita copy lalu paste ke folder FV Oshi, lalu ke teksnya sini paste. Nah, selanjutnya di sini YouTube Map Sketch sudah tersedia. Kita hapus YouTube Map default yang ini ya, yang ini kita hapus, perhatikan ya. Nah, setelah itu dihapus, ini sudah otomatis berubah ya. Jadi kalian tinggal pencet save seperti ini. Nah, di sini gua harus melakukan frame buffer sebanyak ini. Jadi gua kopas saja ya. Kopas. Jadi ini harusnya sudah aman. Oke teman-teman, pertama-tama kalian harus download Etcher-nya terlebih dahulu ya. Jadi Etcher-nya kalian tinggal download yang versi Windows-nya ataupun OS kalian ya. Jadi gampang ya downloadnya kalau di Windows. Nah. Oh iya, gua ingetin lagi, kalian harus install Mediafire link-nya. Di sini kalian buka Etcher-nya terlebih dahulu. Nah, kalian cari file dari macOS-nya. Nah, di sini sudah kelihatan ya, yang versi RAW-nya. Jadi gua open, kalian tunggu. Nah, setelah ditunggu, kalian cari USB device kalian. Pastikan itu benar-benar USB device kalian. Nah, nanti kalian tinggal flash. Karena di sini gua udah flash, ya sudah, gua skip proses ini ya. Jadi flashnya ini tergantung kecepatan USB device kalian. Nah, selanjutnya teman-teman harus download yang namanya Minitool Partition Wizard ya. Jadi kalian tinggal download saja dan tinggal setup aja ya, gampang ya. Jadi gua nggak jelasin. Lalu kalian buka Minitool Partition Wizard ya. Nah, di sini bakal loading. Oke, selanjutnya di sini kita harus memilih disk-nya ya. Disk daripada USB kita ya, yang tadi kita flash. Jadi di sini ya, kalian pencet yang FV, lalu kalian change letter. Change letternya itu bebas, misalnya L, lalu OK. Lalu kalian pencet apply dan yes ya. Karena gua udah change letter, jadi tidak perlu ya. Jadi kalian pencet yes nanti. Pencet ini ya. Nah, setelah itu terlihat letternya sudah menjadi berubah. Dan di sini kalau kalian dilihat di PC, ini akan tampil FVL-nya. Nih. Tetapi ini tidak bisa diakses ya teman-teman. Jadi kalian harus melakukan langkah lagi ya. Jadi selanjutnya kalian download yang namanya Explorer++. Nah, di sini kalian cari di Google, di Windows, lalu kalian download yang versi 64 bit dan setup aja. Gampang caranya ya. Nah, setelah ini kalian buka Explorer++ nya secara administrator. Nah, kalian pencet yes. Nah, di sini kalian bisa mengakses file FV-nya. Nah, jadi kalian tinggal drag and drop filenya, file FV yang tadi kita sudah buat, nah ke sini. Jangan drag and drop deh, copy dan paste. Nah, setelah itu ya, ini sudah siap digunakan. Di sini sudah masuk ke BIOS. Jadi ada beberapa settingan wajib yang kalian harus matiin, seperti secure boot,
kalian harus disable ya. Walaupun settingan-settingan lain seperti Intel Trust Platform Technology dan sebagainya. Nah, di sini kalian juga harus men-setting di VMT pre-allocatednya itu minimal 64 MB yang paling minimal. Jadi di sini gua pakai 256 aja nilai tengah. Dan di sini kalau ada ya di FVMT total GFX map. Jadi max bisa juga. Ya. Nah, selanjutnya kalian bisa boot ke USB kalian. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada install macOS Sequoia. Jadi kalian tinggal pencet install macOS Sequoia. Jadi di sini bakal seperti ini ya, kayak hacker-hacker nih, kalian ya tinggal sabar saja. Setelah gua tunggu beberapa detik, di sini sudah muncul juga ya tampilannya. Di sini ada language-nya, gua pilih English. Dan di sini ada macOS recovery ya. Jadi ya kalian pergi ke Disk Utility, continue. Nah, kalian harus partisi data terlebih dahulu ya. Misalnya gua di macOS sebelumnya ya, gua bakal partisi terlebih dahulu, add partition, dan juga formatnya itu harus ingat ya, APFS. Jadi formatnya itu harus APFS ya. Jadi kalian klik apply ya. Jadi di sini gua udah ngepartisiin, jadi yang penting itu APFS dan aman harusnya. Kalian pencet install macOS Sequoia ya. Jadi kalian sudah pencet macOS Sequoia, install macOS Sequoia, kalian pencet continue. Tunggu terlebih dahulu. Oke, kita langsung lanjut. Ini agree aja. Agree. Nah, di sini kalian install ke disknya. Lalu kalian pencet continue. Karena gua udah nge-install ke disk ini, jadi gua nggak perlu. Oke, teman-teman harus ingat ya bahwa disk itu adalah benar-benar disk, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini gue udah berhasil menginstal macOS Sequoia di PC biasa. Jadi kalian juga setelah menginstal tuh biasanya harus melakukan patching seperti patching audio ataupun patching WiFi ya. Jadi menurut gue experience dari macOS Sequoia ini gue udah pakai berbulan-bulan ya. Jadi ini sangat smooth dan juga oke ya. Sebenarnya kalau kalian mau coba macOS Tahoe itu bisa, tetapi mungkin speknya harus agak tinggi dan juga siap menghadapi beberapa masalah ya, seperti terutama itu pada audionya yang sangat risuh. Jadi ya smooth like a butter. Jadi gua harapin kalian juga bisa menginstal dengan baik dan lancar dan mengubah PC biasa kalian menjadi Hackintosh anjay. Jadi sekian video dari gua, terima kasih.